pasar itu ya tempat apa ya, jual beli lah ya, jual beli pedagang atau pembeli. Nah, artinya ya pasar sebagai tempat jual beli ya, cepat bertemunya lah pembeli dan pedagang kayak gitu. Ya, jadi ada komunikasi di sana, ada interaksi sosial di sana. Terutama ibu-ibu itu kan ngerasani ya di pasar, cerita tentang isu terbaru juga di pasar, semuanya itu bisa terjadi di pasar. Bisa dijelaskan gitu ya. Ya memang ya tambah rame ya, tambah rame bakule ya, tapi jarang pembelinya kayaknya sih gitu. Ya kemungkinan siji kan golek sing ngarah kepenake lho, sing pedek ya akeh. Iya kan? Ora kudu ngaring pasar wis ana siki. Misalkan arep tuku gula Jawa, tuku gula pasir kan ora saring pasar siki lah. Wis ana iki cedhek kowe nang gili kuwi wis metu ana iki. Ya warung ya kae bahasane apa kae sing lagi marak kae. Pasar-pasar modern iki lho. Sing Indomaret apa bane kuwi. Sing apa Alfamart bane kuwi kan kepenak kuwi. Hah? Lha wong aben gang wong mesti ana kuwi aben gang persesane. Menurut saya perkembangan minimarket yang tidak diimbangi dengan kebijakan yang tepat di beberapa daerah itu akan mematikan usaha kecil. Baik pasar, warung itu pasti berimbas di situ. Apalagi kalau di daerah saya di Cilacap ini, retail yang keluar itu tidak dibatasi, jadi tidak ada perda yang membatasi harus retail berjarak sekian kilometer baru ada lagi atau gimana, bahkan berhimpitan. Ada satu jalan gitu bisa jadi 4 retail dan berjajar gitu. Akhirnya kalau seperti itu kan pedagang kecil jelas tidak bakalan bisa untuk bersaing dengan retail. Nah, pertumbuhan minimarket nang Cilacap jan medeni pisan, caranya medeni pan. Apa ya? Carane nek cara bahasa kasarane gue, mateni warung cilik memang jan ora kira-kira banget. Otomatis masyarakat lebih memilih untuk belanja di minimarket daripada di warung-warung kecil gitu. Siji gengsine anak, ya ra. Terus nomor loro kepenak dari Cilemut terus nyang-nyangan bahasane kan. Terus ya yang jelas intinya lah perek ya, tanpa sadar kan gue sing perek benang kono ngarepan gue lah wis perek gengsi lu nang tasnya wis ditulisi lu, wah bentine dolan ngaring Indomaret, Alfamart, Rita apa kan lah. Gue naik pasar kan ora mana betul sih burune buru maring ngono, buru gengsi caranya ya. Jadi kemudian mensejahterakan rakyat kecil, nguripna warung-warung cilik, terus komunikasi berjalan lagi. Kalau kita komunikasi informasi apa semending, tapi kan ya membawalah, menguntungkan lah. Nah sini kan bahasanya kayak nang apa Alfamart, Indomaret terus apa-apa. Tuku sana tulisannya regane apa negari bayar, ya bisa rampung kok. Memang perkembangan minimarket itu sangat berpengaruh. Misalkan kalau yang dulunya kita ke pasar terjadi hubungan komunikasi antara pembeli dan penjual gitu, saling adanya tawar menawar. Sekarang dengan munculnya minimarket, komunikasi itu hilang. Jadi ini juga sangat memprihatinkan sih sebenarnya. Jadi kenapa masyarakat kita sekarang cenderung menjadi seorang yang individualis itu karena hubungan-hubungan komunikasi itu hilang. Karena kalau kita beli di minimarket, kita kan nggak akan nawar-menawar. Di situ kita mau beli barang, sudah ada labelnya, harganya, kita langsung datang ke kasir gitu, langsung bayar. Di minimarket juga nggak bisa nawar. Tapi kalau di pasar, kita bisa nawar, Bu, misalkan harganya berapa? 4.000. Oh, oke, kita nawar. Kalau 3.000 boleh nggak? Misalkan. Oh, kalau 1.500 boleh nggak? Oh, jangan, kemahalan, saya aja sebutin. Nah, itu hubungan-hubungan komunikasi antar orang itu bisa terbangun. Kalau untuk anak muda tentu saja, untuk masyarakat yang zaman sekarang tentu saja nggak mau untuk
berbasah-basah, berkotor-kotor ke pasar gitu. Karena ya mending di retail kan, di retail tentu saja ada AC-nya, tempatnya bersih. Kalau dibandingkan kalau di pasar, bau sudah nggak sedap dan lain sebagainya, makanan pun juga terbuka semuanya. Kalau di retail enggak, sayur, daging, apa itu sudah ada tempatnya dan tentu lebih higienis dilihatnya gitu, lebih bagus lah kondisinya. Kalau dikaitkan pasar tradisional dengan pasar modern yang kita kenal dan misalkan minimarket itu tentu saja udah sangat berbeda ya. Pasar ini milik semua orang, siapapun bisa berjualan di pasar, apapun ada di pasar, dari sayur mayur, buah-buahan, hasil bumi, pakaian, segala alat-alat modern pun juga bisa kita jumpai di pasar gitu. Pasar ini milik semua orang. Minimarket itu milik seseorang. Jadi kalau kita beli di minimarket, berarti logikanya kita menguntungkan seseorang, kita menguntungkan orang yang punya minimarket itu. Tapi kalau kita beli di pasar, berarti kita menguntungkan semua orang, karena pasar itu milik orang-orang. Misalkan kita beli buah, oh habis itu kita beli pakaian di sebelahnya, kita beli. Jadi pasar ya ini milik semua orang. Untuk kebutuhan yang pokok-pokok seperti sayuran, beras, dan lain sebagainya masih tetap pasar itu sebagai andalan karena di sana memang harganya masih terjangkau. Saya pikir pemerintah atau dinas pengelola pasar ini mestinya bisa banyak belajar dari manajemen retail. Maksudnya, kenapa kok sekarang remaja itu lebih banyak suka ke minimarket daripada ke pasar? Itu kan berarti ada sesuatu tuh. Misalkan kalau saya menilai ya ini dari segi pelayanan mungkin lebih ramah gitu. Ada tegur sapa, orang masuk dilayani dengan baik seperti itu. Terus kalau misalkan tentang kebersihan, mungkin secara tempat bisa lebih bersih seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih, kalau pasar dikelola dengan baik, misalkan pasarnya itu bersih, nggak becek, nggak bau, terus dibagi misalkan ada zona yang khusus, zona kering misalkan, terus dibagi ada zona basah, niscaya sih remaja-remaja sekarang juga pasti akan mau ke pasar seperti itu. Kalau pengelolaan pasar sendiri itu tidak bisa dilepaskan dari pemerintah menurut saya. Pemerintah tetap harus punya andil untuk memperbaiki kondisi-kondisi pasar. Tetap harus ada pengelolaan yang lebih bagus. Masyarakat sih senangnya kalau mainnya gini, pemerintah punya target bahwa setiap pasar itu lantainya harus dipaving atau malah diplester gitu. Terus atasnya, atapnya itu tertutup, jadi tidak ada yang bocor-bocor lagi. Ketika pasar lebih nyaman, tapi kan kebanyakan pasar bocor gitu, itu nggak nyaman banget. Jadi menurut saya memang alangkah baiknya kalau pasar dibuat lebih tertutup, lebih rapi, lebih nyaman, dan lantainya lebih bersih. Itu aja sih. Tentu saja pasar di berbagai daerah berbeda-beda ya. Yang ada di Cilacap, di Purwokerto, di kota-kota besar, Jakarta, Bandung, dan lain-lain. Mereka pasti punya konsep mengelola pasar agar pasar menjadi pasar yang bersih, menjadi pasar yang sehat. Setahu saya pasar yang masih banyak dikunjungi itu di daerah Solo ya, karena saya kalau ke Solo itu masih mau untuk ke pasar gede, itu masih suka, walaupun saya nggak suka belanja pakaian pun saya masih suka untuk ke Klewer. Menurut saya pasar di Solo itu bisa jadi percontohan, karena di Solo itu juga pasarnya bersih. Kalau di sana bersih, jadi lantainya itu bersih dan tidak banyak yang bocor juga. Apalagi kalau di pasar gede itu lebih nyaman.
luas, jadi orang tidak akan berhimpitan di sana. Itu bisa belanja dengan enak, bisa nyaman. Gitu. Tentu saja itu nggak lepas dari peran serta Jokowi waktu itu masih jadi wali kota, bisa membuat pasar itu menjadi banyak dikunjungi oleh remaja. Dan juga di Solo kita jarang sekali menjumpai adanya minimarket di kota-kota. Kalau kita mau cari Alfamart atau Indomaret itu mesti harus ke pinggiran kota dulu baru kita menemui minimarket. Ya, pasar-pasar harus bersih, harus tertata, ada tempat parkirnya sehingga ibu-ibu datang ke pasar tradisional itu nyaman. Tidak becek, tidak bau, tidak kotor, parkirnya enak, itulah saya kira pasar tradisional masa depan. Sehingga bisa bersaing dengan pasar-pasar modern. Pasar bisa dibangun di bawahnya untuk pasar, atasnya untuk puskesmas, atasnya lagi untuk hunian vertikal. Kenapa tidak? Sehingga menjadi sebuah area yang terintegrasi dan ibu-ibu senang belanja di pasar tradisional. Di sini kami bergerak, bercumbu dengan debu, berciuman dengan sampah. Besi karat ku jadikan santapan. Oh, tenang, tenang. Di sini kami bergerak, bercumbu dengan debu, berciuman dengan sampah. Besi karat ku jadikan santapan. Keberadaanku jauh dari